go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Kesempatan kali ini saya Alin Safina akan menunjukkan apa saja basic yang ada di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita akan meremote perangkat di Cisco Packet Tracer. Sebenarnya kita dapat mengkonfigurasi perangkat kita dengan cara klik pada perangkat tersebut, kemudian kita bisa masuk ke tab CLI ataupun config. Tapi dalam dunia nyata, kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Maka untuk penerapan pada dunia nyata, kita membutuhkan kabel konsol untuk menghubungkan PC dengan perangkat tersebut. Maka kita dapat mengkonfigurasi perangkat tersebut, tetapi untuk penerapan pada Cisco, hal tersebut juga dapat dilakukan. Caranya kita menentukan satu PC dan satu switch ataupun router. Kemudian kita masuk ke connection, kemudian kita pilih kabel konsol, klik switch, lalu kita pilih konsol, lalu kita klik pada PC, lalu kita pilih pada RS232. Untuk cara meremote-nya, kalian klik pada PC, lalu buka desktop, buka terminal, lalu klik OK. Maka kita dapat menerima switch kita. Kemudian, pada switch maupun router memiliki 3 mode konfigurasi, yaitu user, privilege, dan global configuration. Pada mode users, tandanya seperti ini. Lalu, untuk mode users, kita memiliki akses terbatas. Dengan cara klik tanda tanya, maka kita akan mengetahui komen-komen apa saja yang dapat kita terapkan. Dapat dilihat di sini, kita memiliki komen yang cukup terbatas. Kemudian, untuk masuk ke mode privilege, kalian ketik N atau enable, kemudian klik enter. Kemudian apabila tanda sudah berubah menjadi pagar, maka artinya kalian sudah masuk ke mode privilege. Pada mode privilege sendiri, kalian belum dapat mengkonfigurasi atau mengubah data-data pada perangkat tersebut. Tetapi perintah yang dapat kalian gunakan menjadi lebih banyak. Di sini dapat dilihat sudah lebih banyak, tetapi di sini masih ada beberapa perintah, tapi di sini masih ada lebih banyak perintah lagi. Untuk melihat lebih banyak, maka kita dapat mengklik spasi, maka seluruh perintah yang di sini akan ditampilkan pada mode privilege. Tetapi, untuk mengkonfigurasi data pada switch ataupun router, kita harus masuk ke mode global configuration. Dengan syarat kita harus masuk ke mode privilege terlebih dahulu, kemudian kita ketik spasi T, maka kita akan masuk ke mode configuration atau global configuration. Di sini tandanya menjadi config dan ada tanda pagarnya. Komen-komen yang ada di global configuration lebih banyak daripada di mode privilege. Di sini kita dapat mengubah IP, kemudian VLAN, mengatur interface atau port, mengatur interface dan port, dan lain sebagainya. Kemudian untuk keluar dari mode global configuration, kita bisa ketikkan X. Untuk exit, kemudian klik enter. Kemudian pada mode privilege pun sama. Apabila kalian ingin keluar dari mode privilege, maka kalian ketikkan X saja, lalu enter lagi. Kemudian maka kalian akan masuk ke mode user kembali. Selanjutnya kita akan beri password pada switch maupun router kita agar aman dari serangan-serangan hacker maupun lainnya. Dengan cara kalian masuk ke menu global configuration, kemudian ketikkan perintah enable password. Lalu masukkan password kalian, contohnya yaitu Vina. Setelah itu kalian keluar dari menu global configuration, keluar ke mode users. Untuk pembuktiannya, kalian masuk kembali ke mode privilege. Maka di sini kalian akan diminta masukkan password yang telah kalian setting. Ketikkan saja passwordnya. Di sini memang tidak muncul tampilannya.
kemudian klik enter, maka kalian berhasil masuk ke mode privilege. Tetapi password seperti ini masih tidak aman. Karena apabila kita mengetikkan komen Sharon, maka di sini bisa lihat password sebenarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, kalian masuk ke mode Global Configuration. Kemudian kalian dapat mengaktifkan yang namanya Enable Script. Lalu masukkan password kalian. Perbedaan dari enable scratch dan enable password adalah apabila kalian menggunakan enable password, password yang kalian gunakan akan muncul seperti ini. Tetapi apabila kalian menggunakan enable scratch, maka apabila kita mengetikkan Sharon, maka passwordnya akan berubah menjadi acak-acakan atau lebih terenkripsi oleh perangkat. Masuk ke mode privilege. Di sini kalian dapat menekan password yang biasa ataupun password yang scratch. Dapat dilihat di sini. Untuk password scratch telah dienkripsi secara otomatis sehingga kita tidak dapat membaca password tersebut. Tetapi apabila teman-teman sudah terlanjur memasukkan password biasa ini masih bisa kita ubah menjadi enkripsi. Caranya yaitu kalian masuk ke Global Configuration, kemudian ketikkan perintah service. Kalian bisa ketikkan service password encryption. Kemudian enter. Kemudian keluar. Dan masuk kembali. Maka password yang biasa pun akan berubah menjadi password enkripsi. Tetapi password ini masih tidak aman karena masih bisa di-crack melalui Google ataupun Chrome. Selanjutnya kita akan belajar cara konfigurasi IP dan routing pada Cisco Packet Tracer. Dapat dilihat di sini saya sudah memiliki topologi yang terdiri dari 3 PC, 1 switch, dan 1 router. Pada ruangan ini memiliki IP 10.10.10.0/24. PC 2 memiliki IP 10.10.10.2. PC 3 memiliki IP 10.10.10.3. Lalu pada ruangan ini memiliki IP 10.10.5.0/24. Di PC 4-nya kita memiliki IP 10.10.5.2. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita mengkonfigurasi IP pada setiap PC dengan cara klik PC, buka desktop, pilih IP configuration, dan isi IP sesuai dengan topologinya.
juga setinggi PC 4-nya ya guys. Pada subnet mask-nya, karena di sini kita menggunakan /24, maka subnet mask-nya kita harus mengisi dengan subnet mask /24. Kemudian, setelah kita mengisi IP pada setiap PC, kita dapat melakukan ping pada PC 2 ke PC 3. Atau sesama network, bisa dilihat di sini hasilnya successful, yaitu artinya berhasil. Tetapi apabila kita melakukan ping dari PC 2 ke PC 4, itu hasilnya valid, karena sudah berbeda networks. Fungsi dari router sendiri yaitu agar setiap perangkat dapat melakukan komunikasi walaupun ia berbeda network. Cara melakukan routing yaitu pada router, kemudian masuk ke menu CLI atau configuration, kemudian masuk ke menu global configuration, lalu kita akan mengatur IP pada bus Ethernet 0/0. Caranya yaitu kalian ketik interface FA 0/0. Lalu kita masuk ke router config IP. Lalu kita tambahkan IP address-nya. IP address yang kita tambahkan ini berlaku sebagai gateway pada PC klien nanti. Ketikkan shutdown untuk mengaktifkannya. Kemudian kalian exit dan kita tambahkan pada jaringan satunya, yaitu 0/1. Ketik interface FA 0/1, kemudian tambahkan IP-nya, yaitu 10.10.5.1 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter dan ketikkan no shutdown untuk mengaktifkannya. Sebelum melakukan pembuktiannya, kalian harus pastikan pada PC kalian telah diisi gateway sesuai dengan jaringan yang terhubung. Contohnya saya terhubung pada subnet mask 10.0/24. Kemudian di sini menggunakan, contohnya saya terhubung pada subnet mask 10.0/24, maka di sini menggunakan gateway 10.10.10.1. Dan juga sama. Karena kita menggunakan IP 10.10.10.5.0/24, maka gateway yang telah kita setting tadi adalah 10.10.5.1. Kemudian kita melakukan ping dengan cara klik kotak pesan, pilih PC 2, dan pilih PC 4. Untuk awal-awal hasilnya memang valid atau tidak berhasil, maka kita coba lagi. Dan hasilnya berhasil atau successful. Apabila
Itu juga sebaliknya, apabila PC 4 ingin melakukan ping ke PC 2, maka hasilnya adalah berhasil. Tapi waktu PC 3 melakukan ping ke PC 4, hasilnya akan berhasil. Perintah N sendiri sebenarnya hampir sama dengan perintah exit. Tetapi perintah N sendiri memiliki arti, yaitu kita melakukan N atau mengakhiri dari konfigurasi yang kita lakukan. Contohnya kita masuk ke menu configuration atau global konfigurasi. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi pada interface FA011. Apabila kita ingin mengakhiri di sini, dan di sini apabila kita ingin mengakhiri konfigurasi yang kita lakukan, maka kita hanya mengetik perintah N saja. Maka kita akan keluar dari konfigurasi, kita akan kembali ke menu privilege. Sedangkan apabila kita ingin kembali ke menu users, maka kita harus mengetikkan perintah exit atau X. Guys, sekian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada video berikutnya.